Kali ini kita akan membahas tentang etika pergaulan teman sebaya. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Konsep dan pengertian etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Sedangkan pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Manusia sebagai makhluk sosial. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi, kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan. Agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu membina dari sekarang ini, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Kelompok sebaya dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, tapi juga bisa menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti minum minuman keras, kecanduan obat terlarang, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan kenakalan lainnya. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani, yaitu kebutuhan sosial seperti 1. Kebutuhan akan pengakuan sosial, need for affiliation. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih, belongingness and love needs. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman atau perlindungan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, independence. Dan yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Jadi, manusia secara otomatis, secara naluriah akan berusaha, akan ada dorongan dari dalam dirinya untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut. Cara membina persahabatan. Yang pertama, belajarlah menghargai. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai. Tidak peduli apakah ia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional sebagai sesama manusia. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita. Bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik, dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Yang
Yang ketiga, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaan artinya tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun, oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antara sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus, artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa. Oleh karena itu, kita dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Tips yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bersenda gurau hal yang kecil mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau sudah di luar batas, bisa merusak hubungan loh. Yang ketujuh, kita harus menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Hormati saran teman, dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Dan yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita ya. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama adalah pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Tips selanjutnya, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Lalu, jadikanlah sikap solidaritas semuanya buta di antara teman, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Jadi, bukan berarti solidaritas itu harus mengikuti hal yang tidak baik. Justru, teman yang solid selalu membawa teman kepada jalan yang baik. Yang selanjutnya, hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Dan tips yang terakhir, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun masalah bersama. Demikian materi kali ini tentang etika dalam pergaulan sebaya. Selanjutnya, semoga berhasil dalam persahabatanmu.